Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman, saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat untuk kalian. Dan jika kalian ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Dari ayat yang mulai ini kita baca dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan bahwa seseorang yang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan diberikan tambahan nikmat. Akan diberikan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, siapakah mereka yang dikatakan telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya? Maka beliau sampaikan, ya, kurang lebih adalah tidaklah dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali dia telah melakukan 3 hal. Ya, yang pertama adalah seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar adalah selalu mengucapkan tahmid, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan nikmat tersebut. Ya, telah memberikan nikmat tersebut, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan sikap beliau, ucapan beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dalam keadaan beliau dalam keadaan senang. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal-amal soleh. Inilah ucapan Nabi SAW ketika beliau SAW itu merasakan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang beliau sukai. Beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli halin au kama qala. Nabi SAW ketika melihat dan merasakan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi beliau, maka ucapan beliau adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan atas semua keadaan. Nah, ini menunjukkan teman-teman, saudara-saudaraku yang dimurahati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara qudwah, ya, uswah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bertahmid, selalu mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam keadaan yang beliau sukai saja, namun ya beliau ketika beliau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka tetap beliau mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh karena itu pada jamaah sekalian, teman-teman, saudara-saudaraku, beliau adalah qudwah yang hebat, ya, sosok yang memiliki akhlak al-karimah, ya, sebagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki khuluq, ya, akhlak yang agung. Ya, inilah contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau memiliki sifat syukur. Kemudian dikatakan syukur yang kedua dengan syukur yang sebenar-benarnya, selain dari mengucapkan pujian kepada Allah, zat yang telah memberikan nikmat tersebut, ya, biqaulil hamdulillah, maka yang kedua, teman-teman, yakni orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu menisbatkan nikmat yang mereka peroleh itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menisbatkan kepada dirinya sendiri, kehebatan diri sendirinya, ya, kehebatan diri sendiri,
IQ-nya yang mungkin tinggi, ya, hebatnya dia dalam berbisnis, hebatnya dia dalam berusaha dan seterusnya. Tidak. Namun hada min fadli rabbi, ya. Ucapan yang sering dan diucapkan oleh orang yang bersyukur, ini adalah karunia dari Tuhanku, ya, tidak lebih dari itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma'atakum, dan apa yang ada pada diri kalian itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang kita rasakan, kesehatan, harta, ya, rizki yang banyak, jodoh dan seterusnya, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menisbatkan dirinya, menisbatkan nikmat yang diberikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar adalah ketika nikmat yang Allah berikan kepadanya itu dinisbatkan, dipakai atau dimanfaatkan untuk atau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat kita, nikmat harta kita, nikmat-nikmat yang lain yang kita peroleh itu manfaatkan untuk kebaikan, manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman, di antara, ya, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta, dengan kesehatan, maka kami mengajak teman-teman untuk bersama-sama mengagendakan diri dan keluarga untuk bisa beribadah di tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Ini merupakan tanda syukur di antara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan berupa harta kepada kita itu menjadi lalai kita. Jangan, para jamaah sekalian. Lah, ini mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita, semoga bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.